Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Presiden Joko Widodo Jokowi menggelar rapat internal bersama Wakil Presiden Maruf Amin dan sejumlah Menteri Ekonomi untuk membahas tata kelola tanaman kratom. Dalam rapat yang diadakan pada Kamis 20 Juni 2024, Jokowi meminta agar dibuat aturan yang memungkinkan perdagangan kratom. Beberapa menteri yang turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Mendag Zulkifli Hasan, dan Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko. Muldoko menyatakan bahwa selama ini belum ada standarisasi dalam pengelolaan kratom, sehingga terkadang produk yang diekspor ditolak karena terindikasi mengandung bakteri. Kita itu belum ada standarisasi mengelola sehingga kalau masyarakat secara individu berusaha ekspor, itu kadang-kadang ada reject karena disinyalir ada bakteri. Ini perlu kita bahas, perlu ada standarisasi, kata Muldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Muldoko mengatakan perlunya aturan terkait perdagangan kratom dan menyebut bahwa aturan tersebut sedang disusun oleh Kementerian Perdagangan Kemendag, namun perlu ada percepatan dalam penyelesaiannya. Berikutnya yang ketiga, masalah penggolongan. Masih ada perbedaan antara BNN dengan hasil riset dari BRIN. Karena kita ingin memastikan sebenarnya seperti apa sih kondisi kratom itu. Masih ada perbedaan persepsi untuk itu. Saya juga meminta BRIN untuk melakukan riset, ujarnya. Muldoko menjelaskan bahwa riset menunjukkan kratom mengandung zat tertentu yang bisa berbahaya dalam jumlah tertentu. Ia meminta agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk menentukan jumlah yang aman dan sesuai dengan status yang telah diundangkan oleh DPR. Muldoko juga menyebut bahwa menurut laporan dari Kementerian Kesehatan, Kemenkes, kratom bukan termasuk kategori narkotika. Status sampai sekarang tadi, Kemenkes katakan tidak masuk dalam kategori narkotika. Legalitasnya batasannya di situ apa yang disampaikan Kemenkes, kata Muldoko. Muldoko menilai tidak perlu adanya peraturan presiden, Perpres atau keputusan presiden, Kepres untuk menunjukkan legalitas kratom, karena menurutnya, kratom pada dasarnya tidak memiliki zat berbahaya dalam jumlah besar. Saya pikir tak perlu. Semuanya nanti kita tunggu dari riset lanjutan kalau itu memang tak berbahaya dan dalam jumlah besar. Sama saja kopi juga, kalau dalam jumlah besar bisa repot. Rokok juga gitu, tembakau juga gitu. Ya kita masukkan dalam tahap yang proporsional, ujarnya. Muldoko juga menyebut bahwa kratom saat ini sudah menjadi bagian dari tradisi konsumsi masyarakat di Kalimantan Barat sejak lama. Secara tradisional barang ini dikonsumsi masyarakat Kalbar secara tradisi sudah lama digunakan. Dampak positifnya, kata mereka, dampak sosialnya jadi kekuatan sumber energi. Apa ada ketergantungannya? Rendah ketergantungannya kan nanti baru kecanduan itu cukup rendah, tambahnya. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan beberapa menterinya untuk mengatur pengelolaan tanaman kratom. Jokowi menekankan perlunya adanya aturan tata niaga serta penelitian lebih lanjut terkait kratom. Kratom memiliki potensi karena lebih dari 18.000 keluarga di Kalimantan Barat bergantung pada tanaman ini. Pertumbuhan pohon kratom juga dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan. Berbeda dengan ganja yang harus dicabut, kratom ini pohon besar. Maka perlu ada tata kelola, tata niaga, dan legalitas yang jelas, kata Muldoko. Muldoko menyebutkan bahwa berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan Kemenkes, kratom tidak termasuk dalam kategori narkotika. Namun demikian, ia menyadari bahwa masih ada zat berbahaya dalam kratom meskipun dalam jumlah yang tidak banyak. Presiden juga memerintahkan agar Kemenkes, BRIN, dan BPOM melanjutkan riset untuk menentukan seberapa aman kratom bagi masyarakat. Kemendag akan mengatur tata niaganya untuk menghasilkan standarisasi sehingga produk kratom Indonesia tidak lagi ditolak karena mengandung bakteri seperti E. coli, salmonella, atau logam berat, lanjut Muldoko. Dalam konteks rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan melibatkan sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, terjadi pembahasan mendalam mengenai regulasi dan pengelolaan kratom di Indonesia. Andi Amran Sulaiman mengusulkan agar setelah regulasi disusun, kratom dibudidayakan untuk meningkatkan nilai ekonominya. Dia menyoroti penurunan drastis harga kratom di pasar ekspor yang kini hanya sekitar 2 hingga 5 dolar per unit dibandingkan dengan sebelumnya yang mencapai 30 dolar. Dia menekankan perlunya organisasi budidaya melalui korporasi untuk memastikan kualitas dan kuantitas produksi terjaga dengan baik.
Pemerintah sedang mempertimbangkan agar Kratom dikelola di bawah naungan Kementerian Pertanian melalui pembentukan korporasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan jaminan kualitas yang terjamin, ungkap Amran. Amran juga optimis bahwa dengan regulasi yang tepat, budidaya Kratom dapat diorganisasi secara lebih baik sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas dan stabil dalam pasokan. Dia menyoroti pentingnya aturan teknis yang jelas untuk memfasilitasi proses budidaya yang lebih terstruktur dan produktif. Dengan regulasi yang ada, proses budidaya akan lebih mudah karena harga yang menguntungkan. Semoga hal ini dapat memberikan pilihan yang menjanjikan bagi petani di Indonesia, tambahnya. Secara keseluruhan, diskusi ini menekankan perlunya pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk mengelola Kratom secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.